kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Walaupun air laut dijadikan tinta, pohon dijadikan pena, untuk menulis nikmat-nikmat Allah, untuk menulis kebesaran-kebesaran Allah. Sungguh, air laut akan kering, pohon-pohon akan habis. Ditambah lagi, air laut yang baru, ditambah lagi pohon-pohon yang baru. Sungguh, nikmat Allah tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, marilah kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya bila kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi bila kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat besar. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi abang kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan tausiah yang berjudul Tujuan Puasa Ramadan. Kita ketahui bersama, puasa adalah menahan haus dan lapar di siang hari, mulai dari azan subuh sampai azan maghrib, adalah untuk menjadikan kita manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, ya sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, sudah sangat jelas bagi kita bahwa tujuan kita berpuasa adalah untuk menjadikan kita manusia bertakwa kepada Allah. Adapun salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, hatinya akan bergetar ketika mendengar nama Allah. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna allazina idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah apabila ketika mereka mendengar nama Allah akan bergetar hatinya, dan ketika mereka dibacakan ayat-ayatnya akan semakin bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Hadirin rahimakumullah, kita sudah setiap hari mendengar panggilan azan berkumandang. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah ketika kita mendengar panggilan azan berkumandang, hati kita bergetar? Karena ketika kita benar-benar bertakwa kepada Allah, maka hati kita akan bergetar ketika mendengar panggilan azan tersebut. Maka orang-orang yang bertakwa ketika mendengar panggilan azan berkumandang, ia akan langsung mengambil air wudu dan langsung menuju ke masjid untuk berjamaah, terutama lelaki. Karena berjamaah ke masjid itu merupakan bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yash'a illallah fa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Dan semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin rahimakumullah,
Dulu ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Mahtum. Ia orang buta yang meminta keringanan kepada Rasulullah untuk sholat di rumah. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ini buta, aku ingin pergi ke masjid, tetapi tidak ada penuntunku. Di jalan banyak binatang buas. Bolehkah aku sholat di rumah?" Rasulullah menjawab, "Apakah kau mendengar panggilan azan berkumandang?" Abdullah bin Mahtum menjawab, "Mendengar ya Rasulullah." Lalu Rasulullah menjawab, "Ketika engkau mendengar panggilan azan berkumandang, engkau harus memenuhi panggilan azan tersebut." Hadirin rahimakumullah, coba kita lihat, orang buta saja disuruh Rasulullah untuk berjamaah ke masjid. Apalagi kita, badan kuat, sudah selayaknya kita berjamaah ke masjid. Hadirin rahimakumullah, untuk melihat bentuk keberhasilan puasa kita, maka kita lihat salah satunya. Apakah kita bersemangat berjamaah ke masjid dan sholat 5 waktu ketika setelah puasa nanti? Ketika setelah puasa nanti menjadikan kita bersemangat berjamaah ke masjid dan sholat 5 waktu, maka itulah bentuk keberhasilan puasa kita. Atau sebaliknya, setelah puasa nanti tidak menjadikan kita semangat berjamaah ke masjid dan sholat 5 waktu, maka itulah bentuk kegagalan puasa kita. Hadirin